Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'alana fi hadha syahr Sya'ban al-mubarak. Unzila rahmah wa unzila barakah fi hadha syahr azim. الشهر النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بكلمة بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يسرق سوء إلى الله بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd, hadratil mukarramin wal muhtaramin, ma'asyaral asatidah wa ummina asyurafa wa syarifah asulalah Nabi al-Mustafa wal hadirin jamaah majlis Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, wabil khusus segenap para asatidah, para guru-guru, juga para orang tua yang tercinta, wabil khusus al-hubabah al-syarifah al-walidat ummina Syarifah Gamar binti Al-Habib Abdul Qadir Al-Habsyi. Salam hormat dan ta'zim luhur kepada beliau yang semoga diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, sehat afiat, diberkahi oleh Allah rezekinya, tidak kurang setiap bulan 2 miliar, yang aminin dapat duit miliaran juga ya, juga dikasih sehat terus, bisa doain anak-anaknya, mantunya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, mudah-mudahan jadi orang-orang yang bermanfaat dunia akhirat. Juga orang tua kami Al-Hubabah Al-Syarifah Faridah binti Al-Habib Abdul Qadir Al-Habsyi, dua serangkai orang tua saya keramat hidup, yang mudah-mudahan dikasih panjang umur, sehat walafiat, sama rezekinya nggak kurang, setiap bulan 2 miliar. Yang ucap amin dapat rezeki yang nular, semua kebayang, urusan lancar. Juga ummina alhamdulillah hadir ukhtina Syarifah Mahani binti Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, Ummina Fitri juga alhamdulillah hadir di sini. Juga guru kita, para asatidzah banyak yang ada yang datang dari Brunei Darussalam, ada yang datang dari Manchester United, ada yang datang dari Spanyol, juga negara-negara tetangga yang hari ini dihadiri oleh beliau-beliau. Alhamdulillah, Mina Bunda Ustaz Syarifah Nur binti Al-Habib Zain Al-Jufri, juga Mina Ustazah Herdina, alhamdulillah beliau hadir di sini. Dengan kebahagiaan kami menyambutnya, dan juga Ummina Ustazah Fatimah, Ustazah Susana, ada lagi Ustazah Randa Hadijah, ada lagi, wah ini Ustazah banyak, pokoknya dan Juhur aja kalau saya nyebutin ini, Ustazah banyak, Masya Allah, banyak, alhamdulillah. Ada Ustazah siapa lagi? Ustazah bagaimana? Ada siapa lagi? Ustazah Sujana, Nurjana, alhamdulillah. Yang mana orangnya? Mana? Oh Masya Allah, ya Ustazah Nurjana, alhamdulillah, berkah, yang umur sehat afiat. Juga Ummina Presiden Direktur dari Panitia Majlisil Mustafa, Ummina Ibunda Ibu Hayati, mana orangnya?
Oh, Masya Allah, ini jadi direktur. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, Ustazah Wanda Khadijah dan semua para asatidzah lainnya, madzakarna wahidan yang nggak bisa saya sebut namanya satu persatu. Mudah-mudahan yang hadir dan semua yang mendoakan guru-guru kita tadi, Mina Ibunda Haja Nur Hayati juga hadir, alhamdulillah. Semoga berkah berlimpah pada hari ini. Tak lupa untuk MC dunia akhirat. Saya punya saudara yang hati saya, Mina Ibunda Ibu Khalifah, Dr. Andes Ibu Khalifah. Mudah-mudahan, dan juga ada banyak ustazah nih, ustazah banyak nih, ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih semua panjang umur. Ini ucapan amin saya di waktu yang sangat istimewa sebelum datang bulan malam nisfu. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah kasih semua penyakit di hati kita, penyakit di badan kita, penyakit di pikiran kita, penyakit di tubuh kita disembuhkan oleh Allah berkat burdah yang dibaca, maulid yang dibaca, salawat yang dibaca, yasin, tahlil. Semoga Allah angkat semua penyakit dalam tubuh kita, zahiran wa batinan. Bangun dari ini tempat, hajat-hajat kita dikabul Allah. Bangun dari ini tempat, berkah berlimpah turun buat kita, buat keluarga besar kita, anak kita, mantu kita, cucu-cucu kita, suami kita, mertua kita, orang tua kita, semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita hadir di ini tempat. Dan semoga Allah limpahkan barokah harokah majelis kita hari ini, yang lalu, dan yang akan datang. Zaduna fil mahsyar, akan jadi saksi buat kita besok di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya hasanah, meninggal husnul, dikumpulkan di akhirat dapat safatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah juga semua anak-anak yatimku yang tercinta, penerang cahaya mata Nabi Muhammad, kehadiran kalian pembuka Futihat Abwaab Rahmah. Kalau ada malam namanya nisfu Sya'ban, malam itu malam Futihat Abwaab Rahmah wa nazalat alfal rahmah. Malam nisfu Sya'ban, malam dibuka pintu langit. Simak baik-baik, Nabi bersabda pada malam itu Allah turunkan 1000 rahmat untuk setiap umatku. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan malam itu adalah pembuka rahmat untuk siapapun yang memohon dan meminta kepada Allah. Urusannya, nasibnya, rezekinya, umurnya ditentukan pada malam itu untuk setahun yang akan datang. Itu malam nisfu Sya'ban. Dekat dengan anak yatim, cinta dengan anak yatim, peduli dengan anak yatim, kasih sayang dengan anak yatim. Nabi katakan Futihat Abwaab Rahmah, dekat dengan mereka, menggembirakan mereka, menyenangkan mereka, peduli dengan mereka, membuka pintu rahmat Allah daripada langit, dan diturunkan rahmat bagi siapapun di dunia yang mencintai mereka, dan diberikan ganjaran di akhirat. Ana wa kafil yatim fil jannah kahaden. Saya, kata baginda Rasulullah, akan berkumpul gandengan, sejajar, satu barisan, satu shot, satu gerbong, besok masuk ke dalam surga seperti dua jari tangan ini, kata Nabi Muhammad. Mudah-mudahan mereka semua diberikan berkah sehat walafiat, jadikan anak-anak soleh, soleha. InsyaAllah mudah-mudahan semua dalam keadaan berkah sehat walafiat, dan mereka semua kehadirannya membawa barokah, doa kita dikabulin oleh Allah. Amin. Al-wasilah hukmul maqtasid. Orang tanya, kalau beli rumah di sono, kenal ada yang tahu gak rumah di daerah situ? Nggak tahu. Saya mau tinggal di situ. Apa yang kita butuhin? Perantara. Betul ya? Ada perantara yang ngasih tahu, maka kita dapetin tempat yang kita tuju. Begitulah hidup di dunia. Kalau kita punya doa, kita punya harapan, boleh jadi nggak diterima sama Allah, boleh jadi masih ditunda oleh Allah, tapi berkat perantara mereka anak yatim, berkat perantara baginda Nabi Muhammad SAW, tidak akan ada jalan kecuali akan dimudahkan, karena mereka adalah perantara penyebab doa kita diterima sama Allah. Allahumma amin ya rabbal
alamin. Namun perhatian cinta kita kepada anak yatim bukan cuma nunggu acara. Tengok kanan kiri rumah kita, lihat belakang depan rumah kita, perhatiin sekeliling rumah kita. Jikalau ada anak-anak yatim, mereka adalah pembawa rahmat barokah buat rumah kita, rumah tangga kita. Kalau kita sering perhatiin anak-anak yatim, sekurang-kurangnya di dunia saja turun rahmat, di akhirat satu gerbong sama Nabi Muhammad. Bayangkan kalau di akhirat aja satu gerbong bersama Nabi Muhammad, jangan tanya kalau di dunia minta apa yang kita harapin berkah kita cinta sama anak yatim. Di dunia anak-anak kita dijadikan orang-orang soleh berkat anak-anak yatim. Insya amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkah berlimpah dunia wal akhirat. Amin ya rabbal. Juga alhamdulillah, thumma alhamdulillah, walhamdulillah ala syukurillah, segala syukur puja puji kehadirat ilahi na Rabbuna Jalala Rabbur Rahman Allah subhanahu wa ta'ala, dan salawat salam kepada baginda Nabi kita yang mulia Sayyidina Muhammad. Salawatu Rabbi wa salam alaih, kepada beliau salawat dan salam, juga kepada seluruh ahlul baitnya, sahabatnya, dan pengikutnya kita semua insyaallah yang mendapatkan syafaat beliau dari yaumil akhir. Nah, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama Al-Bagir Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsi ingin menyampaikan ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum wa ahlan bihudurikum. Selamat datang dengan kehadiran antum, natasyarraf tumuna, dengan rasa hormat, bahagia dan merasa bersyukur atas kehadiran ibu-ibu semua. Saya ucapin jazakumullahu khairan katsir. Juga para donatur yang ikut andil membantu mensukseskan acara hari ini, demi Allah saya berharap dari semua yang dibaca dari awal tadi sampai kelak nanti ditutup, semua akan jadi saksi Allah balas kontan buat kita di dunia sampai akhir. Enggak yang duduk, enggak yang cuma hadir, enggak yang pegang rebana, enggak yang pegang mic, enggak yang baca yasin, enggak yang baca sholawat, semua rata Allah berkahin berlimpah buat kita dapat barokah dunia akhir. Amin ya rabbal. Apalagi insyaallah hajat-hajat kita yang lain, mudah-mudahan Allah berkahin semua, enggak kurang. Itu ucapan terima kasih yang tak terhingga dari Al-Bagir. Yang kedua, permohonan maaf yang banyak ya kepada semua jamaah. Hari ini ada banyak hal mungkin yang kurang dalam jamuan, juga sambutan. Al-Bagir mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya mewakili semua jamaah Sirul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, memohon maaf, memohon ridho, memohon halal atas apa saja yang ada di dalamnya, dalam penyambutan, juga sajian, makanan dan lain sebagainya. Maka jamaah insyaallah semua dalam harapan yang sama. Kita datang ke ini tempat tujuannya cuma satu, mengharap barokah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengharap siapa lagi? Mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doa sama Allah subhanahu wa ta'ala, besok malam Jumat sampai baca Yasin 3 kali diulang. Jangan dilupain tuh, baca Yasin 3 kali diulang. Apa aja, minta panjang umur, minta murah rezeki, minta sehat ya, di dalam ketaatan semuanya kepada Allah. Coba kita minta sampai baca Yasin, Allah dengar doa kita, Allah dengar permintaan kita. Tapi kalau saudara tanya apakah Allah akan langsung menjawab, jawabannya Allah pasti akan mendengar, dan Allah tahu kapan harus memberikan jawaban dari doa-doa yang diminta. Namun ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, ya tadi saya punya putra Al-Habib, itu putra saya Al-Habib Zain bin Muhammad Mustafa Zain Muhammad Al-Habsi. Alhamdulillah hari ini tadi saya tunjuk beliau di depan kaca. Ente ngapain ngaca itu? Saya dan abah. Ya kalau ente dan nih buat ngaca kan bagus, baca doa ini, kemudian sekarang habis ini naik ke panggung ceramah.
Saya nggak nyuruh dia dari malam. Tadi persis depan kaca air naik ke atas panggung. Ngapain Pak? Ceramah. Dan alhamdulillah hari ini Allah kasih berkah, dia bisa bicara di depan jamaah semua. Doa dari orang tua-tua, saya harapkan mudah-mudahan berhasil semua. Kalau saya nggak ada umur, mereka yang ngurus. Ya, ya berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Sekali lagi ingat, kalau kita sebut nama Nabi, tadi dikatakan dalam hadis yang disampaikan oleh beliau, putra saya tadi, anak saya katakan hadis Nabi, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah langsung memberi salam kepada orang yang bersolawat kepadaku 10 kali. Kalau kita doa belum tentu dijawab Allah sekali, belum tentu langsung kontan dijawab Allah itu hari, belum tentu dijawab mungkin minggu itu, belum tentu dijawab oleh Allah Ta'ala mungkin bulan itu. Tapi ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, ketika kita sebut nama Habibukum Muhammad Rasulullah, apa yang terjadi Ibu? Apa yang terjadi? Kontan Allah langsung menjawab dan memberi salam kepada kita 10 kali. Subhan. Maka pesan saya, bulan Sa'ban jangan dilewatin, bulannya Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, banyakin baca sholawat kepada Nabi. Bahkan saya pesan, kalau malam nisfu Sa'ban kita baca Yasin, setiap mau baca Yasin usahakan Fatihahkan khusus, ya Allah, dengan berkah malam nisfu Sa'ban dan dengan berkah surat Yasin, kami hadiratkan, kami niatkan untuk membacakan Fatihah setiap Yasin demi Yasinnya, dengan menghadiahkan ini semua salawat dan salam dan Fatihah ini untuk kekasih engkau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kabulkan doa saya. Satu Yasin yang pertama langsung kontan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Berkah salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam itu jangan lupa habis Fatihah buat Nabi Muhammad, baca Yasin. Setelah baca Yasin, tutup lagi sama salawat aman Nabi. Ada beberapa ulama salafun salihin katakan untuk baca salawat sempurna, salawat paling lengkap, apa itu? Allahumma salli salatan kamilatan wa salim sadaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tughda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul wa yustaskal gamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi hadi kulli ma'lum billah. Allahumma salli salatan kamilatan salaman daman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil, keluarkan suaranya semua untuk Nabi Muhammad, wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul hatim ya Rabb yustasqal ghamamu biwajhil karim wa
Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bulan Sya'ban yang kita dapetin tahun ini rezeki dari Allah di umur kita yang mungkin sekarang 40 tahun, yang mungkin 50 tahun umur kita, atau mungkin di sisa umur kita yang kita baru tahu, baru mulai dekat sama Nabi, baru mulai dekat sama ulama, baru mulai dekat sama majelis taklim. Maka dari apa yang ada di tahun ini, saya beri kabar bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu malam menentukan nasib kita pada besok sampai ketemu tahun yang akan datang, ketemu bulan Sya'ban. Kalau seandainya kita minta betul-betul malam itu dengan khusyuk, ingatin jangan lupa minta dimatikan terus nur. Kita minta berkah malam nisfu Sya'ban, malam mustajab doa. Malam apa? Malam mustajab malam mustajabnya doa. Jangan lupa untuk kita minta sama Allah dengan sebetul-betulnya minta. Paham ya Bu? Jangan lupa malam itu Lailatul Aidul Malaikat, kata Nabi. Malam itu malam hari rayanya para malaikat. Satu malam Nabi sedang tidur, Atani Sayyidina Jibril, datang malaikat Jibril berkata, "Qumu ya Habibullah, bangun wahai kekasih Allah." Nabi Muhammad bangun menyambut Sayyidina Jibril. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ada apa kehadiran engkau malam hari ini, malam ini?" "Ya Rasulullah, Allah yukrika salam." Allah memberi salam kepada engkau dan Allah memberitahukan kepada engkau wahai Muhammad kekasih Allah untuk memberitahukan kepada seluruh umatmu bahwasanya malam ini siapapun yang berdoa kepada Allah, doanya akan diijabah oleh Allah, karena malam ini adalah malam hari raya para malaikat. Nabi bertanya, apakah malaikat punya malam hari raya? Betul. Malaikat Jibril menjawab, Allah telah memberikan 2 malam hari raya untuk kami bangsa malaikat, sebagaimana Allah memberikan 2 malam hari raya untuk umat engkau, malam Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Dan ketahuilah wahai Rasulullah, 2 malam hari raya para malaikat itu adalah yang pertama malam nisfu Sya'ban, yang kedua malam Lailatul Qadar. Itu adalah 2 malam hari rayanya para malaikat. Seluruh malaikat diperintahkan turun ke bumi untuk mencatat siapapun umat engkau yang memohon kepada Allah, maka akan dikabulkan doanya. Sehingga Nabi berkata dalam sabdanya dalam hadis, siapa orang yang kalau besok ketemu malam nisfu Sya'ban antara maghrib sama isya sholat jamaah aja, nggak baca yasin umpama, dia nggak minta ini nggak minta itu, cuman sholat jamaah sama suami sama anak, sholat jamaah maghrib sampai isya malam itu, maka Nabi katakan dia telah menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat jamaah antara maghrib dengan isya. Dan apabila dia berdoa, malam itu dikabul oleh Allah. Belum baca yasin, belum baca sholawat, padahal Nabi bilang dalam hadis, Yasin qalbul Qur'an la yaqra'a rajulan illa ghafarallahu dhanbuhu. Ingetin tuh, Yasin jantungnya Al-Qur'an, enggak dibaca oleh satu umatku yang baca Yasin dari Yasin sampai innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Makanya kalau baca Yasin ketemu ayat innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, jangan langsung disamber sama fasubhanalladzi, tapi berhenti dulu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tundukin kepala kita, pejemin mata kita, minta sama Allah, ya Allah kabulkan hajat saya, sebelum ditutup dengan ucapan ayat terakhir, sebelum ucap ayat terakhir subhanallah sampai ditutup, maka innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, langsung berdoa minta monggo. Diam sebentar aja, diam, nggak usah diucap, di dalam mulut, dalam hati aja. Apa yang dihajatin? Buat siapa nih? Buat anak? Buat siapa nih? Buat suami? Buat siapa nih? Buat orang tua? Buat siapa nih? Buat orang yang dia cintai, atau buat dirinya sendiri,
apapun malam itu dia minta, kalau dia baca Yasin dikabul sama Allah Ta'ala, dosanya diampunin sama Allah Ta'ala. Dan kalau dia bermunajat, para ulama mengatakan di kalimat ayat innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, maka dia berdoa sebelum menutup dengan fasubhanalladzi biyadihi, maka doanya dari Yasin itu diijabah Allah selain daripada dosanya yang diampunin, hajat yang dikabulin. Subhan sampai mana? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu. Ya, bentar. Paham gak? Bukan diam tuh habis nyomot kue ongol, bukan. Diam langsung doa. Baru tutup. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Dan yang kedua, kalau habis baca Yasin, jangan lupa baca doa Yasinnya, Bu. Baca Yasin, baca doa Yasin. Emang ada doa Yasin? Ada doa Yasin. Allahumma inna nastabizuka wa nastadiunka dianana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafik wa amanik wa jiwarik wa iyadhik min kulli syaitanin wa jabbarin anid wa dhi'ainin wa dhibagin min syarri kulli syar innaka ala kulli. Allahumma hidna Allahumma jamilna bitaqwa wal istiqamah. Itu doa Yasin. Itu doa saya pernah dengar, Bib. Saya pernah dengar itu doa di mana? Kalau saudara lihat baca roti, rajin baca roti berhadat, itu doa roti hampir sama doa ya, doa Yasin. Paham nggak, Bu? Yang kedua, yang ketiga, saya ingetin, Bu. Ini saya nyampein ini ya. Saya punya kewajiban nyampein ini buat jamaah saya, karena saya berharap doa saya besok buat jamaah dikabulin juga sama Allah Ta'ala. Saudara, bukan cuma buat saya, buat jamaah saya minta sama Allah Ta'ala dikabulin doanya. Semua buat orang tua, buat siapa. Yang pertama, saya ulangi, jangan sampai nyimpen benci di hati kita sampai ketemu Imam Saban. Bib, kalau saya bencinya ntar saya lanjutin setelah nisfu Saban. Iya, sama kedebung pisang tuh. Paham nggak? Nggak ada. Mulai besok ketemu Imam Saban, yang pertama hilangin benci. Saya udah pernah cerita sama ibu bapak semua, ingetin, sama ibu-ibu jamaah semua, inget ya? Nabi habis perang, dia habis perang sama sahabat, perang Badar. Di saat setelah perang Badar, ratusan sahabat syahid di jalan Allah, meninggal di jalan Allah. Itu Nabi ngeliat sahabat yang pada geletak udah pada meninggal. Ada yang masih utuh, ada yang udah putus antara tangan dengan badannya, putus antara pala dengan, dan semua sahabat menangis. Kata Nabi Muhammad, apa yang kau tangisi? Ya Rasulullah, lihat sahabat-sahabat kita yang syahid. Sesungguhnya mereka saat ajalnya lepas dari tubuhnya langsung disambut malaikat, langsung diantar oleh Allah ke dalam surganya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata sahabat, ya Rasulullah, beruntung sekali sahabat-sahabat kita yang meninggal syahid, yang dapat pahala meninggal syahid. Kata Nabi Muhammad, apa kata Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, ada sama orang yang hidup di dunia bisa dapat pahala yang sama syahid. Ada orang hidup di dunia bisa dapat pahala seperti orang yang meninggal syahid di medan perang bersamaku. Sahabat bertanya, amalan apa ya Rasulullah yang bisa dapat pahala seperti pahala syahid, meninggal syahid? Kata Nabi Muhammad, amalannya ada di hati kalian. Setelah saya sampaikan ini dan setelah kalian dengar ini hadis, mulai sekarang, mulai jam ini, mulai hari ini, mulai saat ini, mulai detik ini, maafkan semua orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Maafkan semua orang yang pernah nyakitin hati kita. Maafkan semua orang yang pernah jahatin kita. Maafin semua orang yang pernah zalimin kita. Kata Nabi, siapa yang dia punya keadaan hari itu, dia katakan, ya Allah, dengan ikhlas, saya maafkan semua orang yang pernah berbuat salah kepada saya, yang pernah berbuat buruk kepada saya. Maka hari ini juga, ya Rabb, maafkan semua kesalahan saya. Kata Nabi, hari itu orang tersebut dimaafkan semua kesalahan Allah, dan dia telah mendapatkan pahala seperti syahid di medan perang bersamaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara,
Lebaran minal aidin itu ngucapin kebahagiaan kita puasa sebulan. Tapi minta maaf adalah jalan untuk kita bisa dapat doa kabul. Yang pertama, maafin orang. Itu dia yang pertama saya ingetin. Ini maulid, ide Isra Mi'raj kita adain semua sia-sia. Kalau kita masih pulang dari tempat, kita belum bisa maafin orang. Kita masih benci, kita belum bisa jadi orang baik buat diri kita sendiri aja belum bisa. Kenapa? Doa saya belum dikabulin. Maafin, kenapa saya punya hajat belum diterima Allah? Saudara, mohon maaf, saudara punya hati untuk luas, memurahkan hati buat orang lain aja saudara susah. Gimana pengen dimurahkan sama Allah Subhanahu? Hablu minan nas wa hablu. Ingetin, catat kunci. Yang pertama, maafin orang. Yang kedua, jangan sampai kurang ajar. Ingetin Bu, ya. Durhaka sama orang tua, malam itu jangankan doa baca Yasin 3 kali. Malam itu dia 30 kali hatamin Al-Quran, 30 juz dihatamin itu malam, 30 kali dihatamin ulang-ulang. Dia sujud malam itu sampai sobek jidatnya keluar darah, saking banyak sujudnya, enggak diterima doanya. Sama orang tua, mana-mana yang kita pernah ngomong orang tua, ibu mah begitu, kalau orang ibu mah nggak pernah ngertiin saya, ibu mah nggak pernah ngasih, anggap saya baik. Ingetin, nggak lahir ke dunia kita kalau bukan dari rahimnya. Ingetin, malam itu nggak usah baca Yasin, nggak usah baca Yasin lagi, baca Quran 30 kali diulang, nggak diterima. Saya ulangin, nggak diterima doanya karena Nabi tidak akan menerima semua doa akan diterima malam nisfu Sa'ban kecuali salah satunya anak durhaka orang tua. Anak yang sampai sini paham tuh, sampai sini ngerti gak? Udah, baik, ingetin. Rumah kita ini saudara kalau laki, dia bawain makanan keperluan sampai ke minyak, sampai kebutuhan sembako, dibawain. Emang itu udah kewajibannya suami. Hati kita girang ngelihat suami yang bawain kita keperluan buat rumah, dapur, telur, ada apa semua, betul ya? Girang nggak kita? Girang nggak? Saya kasih tahu ibu-ibu, bagaimana kalau kita datang ke rumah emak kita setiap bulan seperti suami kita yang nganterin makanan kebutuhan buat rumah kita. Lihatin telurnya, lihatin susunya, mana-mana, apalagi mau bulan puasa. Jangan lupa Bu, sepinter-pinternya wanita dan sejahil-jahilnya wanita, kata Nabi Muhammad, adalah wanita yang sering pegang tangan suaminya, bilang, bang ke rumah ibu yuk, tengokin ibu abang, kesian, ya datang yuk, bawain yuk, saya bikinin kue nih buat ibu. Itu sepinter-pinternya wanita. Dan kata Nabi, jangan kaget, tidak akan heran ketika besok isi wanita itu lahir punya anak dari si suaminya, anaknya bakal jadi orang soleh. Kenapa? Karena rajin tuh istrinya ngingetin suaminya buat datang ke rumah orang tuanya. Paham gak Bu? Ya, datang tengokin, Beb udah meninggal, Beb udah nggak ada, ibu bapak saya, mertua saya udah nggak ada, Beb. Ya udah, ibu bapak kita punya saudara kandung. Kata Nabi, ibu bapakmu telah meninggal dunia, ibu mertuamu, bapak mertuamu telah meninggal dunia. Ibu mertuamu, bapak mertuamu, ibumu, bapakmu, kalau dia udah nggak ada, masih ada saudara kandungnya, datang ke mereka, tengokin saudara-saudara kandung emak bapak kita, sama kata Nabi Muhammad, pahalanya seperti kita datang ke rumah orang tua kita. Paham tuh? Paham tuh? Dan sebodoh-bodohnya wanita yang bikin seret rezekinya suami adalah wanita yang sering bilang begini, bang rumah aja kita masih kurang, mau ngapain sih nganterin ke rumah ibu? Itu sebodoh-bodohnya wanita. Dan seseret-seret rezekinya rumah tangga, anak mantu yang melarang suaminya buat senengin orang tuanya. Jangan harap besok anak mantu cucunya bakal nyenengin dia. Ingatin tuh Bu ya. Yang terakhir, kalau ada kesempatan malam itu, ya usahakan sebelumnya kita sholat taubat. Kapan nih? Habis sholat asar sholat taubat. Habis sholat asar sholat taubat. Ya Allah, sholli sunat taubat rakaatain ini. Saya lihat sholat taubat 2 rakaat selesai itu. Baik dong. Habis itu minta ampun. Kalau apalagi kalau udah bawa teng-tengan macam-macam ke rumah orang tua, udah tuh. Nggak usah banyak-banyak. Saya nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak, kue-kue juga nggak usah banyak-banyak. Paham lu? Kue mampir ke Olan Bakery separuh, Olan Bakery borong. Mampir ke supermarket separuh borong.
anterin ke rumah orang tua. Dan saya selalu ajarkan, kalau ke rumah orang tua jangan sampai luput badan kudu coba miring dah. Kalau ke rumah orang tua badan kudu, kalau ke rumah mertua badan kudu, kalau ke rumah orang yang memang berjasa sama kita, orang tua mau siapapun, apalagi guru-guru kita tuh, mau ustazah kita datang, badan usahain. Kita walaupun nunduk-nunduk dikit tetap nggak apa-apa, tapi jangan tetap nunduk doang, nggak ada miringnya. Udah paham tuh ya? Nggak usah banyak-banyak, satu aja bawain buah satu biji aja, asal nangka yang segede gini nih cukup. Dah tuh, itu badan bukan miring lagi, jublek gitu sudah. Hidup kita yang nggak lama. Dari penutupan majlis ini menunjukkan bahwasanya pengajian di dunia ini ditutup buat nyambut bulan Ramadan. Umur yang dikasih sama Allah Ta'ala 60 sekarang, 50 sekarang, atau bahkan kurang, bahkan lebih, saya pesan ada penutupnya. Ada penutup yang bikin kita kudu siap-siap menyambut. Apa itu? Kematian. Emang ada kematian itu datang nyambut kita, ada ciri-cirinya? Ada. Sebagai penutup, nanti tutup sama doa dan nasihat yang lain. Saya ini sambil nunggu Habib Rizki. Yang pertama, madadudahil ayyam wa dhanbu hasilu. Kalau kita hidup nggak lama, ketemu pagi, siang, sore, ketemu bulan puasa, ketemu bulan Ramadan, ketemu hari raya, udah nggak hitung umur kita yang sekarang berapa kali ketemu bulan Ramadan. Yang perlu dicari ciri-ciriin, wajah Rasulul Mauti wal qalbu ghafilu. Jangan sampai lupa, jangan sampai lalai. Kalau undangan mati udah sampai sama kita. Undangan mati udah sampai. Maksudnya apa ini? Undangan mati udah sampai. Undangan mati udah sampai. Cirinya apa itu? Dulu pernah saya sampaikan. Kata Nabi, ciri undangan mati itu sampai rambut yang hitam legam di kepala kita udah mulai keluar warna putih satu di antara rambut-rambut itu adalah ciri undangan mati udah datang. Paham gak, Bu? Coba periksa deh, ingat-ingat ada berapa biji rambut putih di badan kepala gitu. Apalagi kuatnya daripada kulit di pipimu yang kencang sudah mengendur. Ingatin, kata di laser mau setiap hari 24 jam. Ingetin, habis di laser tidak tidur, dikendor lagi sudah. Ingetin, ketika yang namanya kulit udah mulai kendor, nah nggak bisa kencengin lagi, walaupun pakai alat dunia, maka tetap itu ciri daripada undangan mati udah sampai. Apalagi Bib, rambut yang rontok dari kepala kita nggak kembali numbuh. Kata Nabi, wajah Rasulul Mauti, undangan mati udah sampai. Cirinya rambut yang kuat pada akar rambut kita, saban kita sisir, banyak yang nyangkut tuh. Kalau masih numbuh, alhamdulillah. Kalau udah nggak numbuh, undangan mati itu. Yang terakhir apa? Gigimu yang kuat pada akarnya lepas satu persatu, hilang dan tidak kembali tumbuh. Coba periksa dah berapa ya yang udah hilang, yang nggak kembali numbuh. Nah itu juga namanya undangan wajah Rasul Mauti wal qalbu. Kalau itu undangan udah nyampe ke kita, jangan sampai hati kita masih lalai. Umur nggak lama, bentar lagi. Kita nggak tahu, mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat, taat sama Allah. Amin. Kalau dikasih habis umur kita, nggak ditutup kecuali husnul. Kalau ada jaminan antum meninggal husnul khatimah, orang semua akan siap meninggal husnul khatimah. Kapan ada jaminan meninggal syahid? Orang besok pasti akan berebutan pengen dapat meninggal. Dia cari, dia bayar, bahkan saudara. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dengan berkah bulan Ramadan ini, saya pesan terakhir, jadi orang baik ya Bu ya, jadi orang soleh. Apalagi yang mau kita lakuin di dunia ini, cemberut udah, marah udah, nangis udah, kesel udah, girang udah, bahagia udah, disakitin orang udah, nyakitin orang juga udah, dibenci udah, benci orang juga udah. Habis apa yang mau bawa, apa yang mau dibawa, apa yang mau dibawa kita kalau bukan besok cuma amal, makin kapan kita jadi orang baik. Apalagi besok mau datang bulan Ramadan, jadi orang baik, supaya Allah selalu perhatikan hambanya yang berbuat baik itu. Mudah-mudahan Allah berkahin kita, ilmu yang kita dapat dari majelis taklim, dari guru, dari kiai, mana aja, ustadz, ustadzah,
diamalin. Mudah-mudahan waktu ajan juri ini Allah kasih rahmat barakah buat kita semua, kabulkan hajatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jamaah ya, kita simak bunyi ajan bentar, nanti kita dengarkan apa namanya doa ataupun hikmah sebentar sebelum ditutup daripada doa setelah ajan ini ya ibu. Baik, sekali lagi saya ucapkan Syahrul Mubarak, selamat bulan baik, bulan berkah, selamat menunaikan kelak ibadah puasa. Jangan lupa doa, jangan lupa ibadah. Malam nisfu dia nggak baca Yasin, cuman sholat jamaah doang maghrib bisa, maka malam itu diampuni dosanya 1 tahun. Ya, makanya jangan lupa doain ibu, orang tua, guru-guru doain ya, saya titip betul. Itu aja yang pertama. Terima kasih banyak, saya minta maaf, minta ridho apa yang saya sampaikan. Juga kalau ada salah selama ini saya minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridhonya kalau ada salah semuanya sifat dan apa aja perilaku, ucapan dan sebagainya. Maafin saya, minta ampun, minta ridhonya. Dan yang kedua, makasih banyak jamaah udah bisa pada hadir di majlis taklim, ngaji di mana aja. Saya bersyukur sama Allah Ta'ala, saya ucapin terima kasih saudara udah bisa jadi orang yang senang sama pengajian di mana aja. Ya mudah-mudahan diistiqomahin sampai meninggal dunia dalam keadaan demen sama majlis taklim. Insya amin ya rabbal alamin. Itu saja saya ucapin makasih banyak. Kita bacakan Fatihah. Semua Fatihah ini buat jamaah yang hadir hari ini dan buat keluarga yang tidak hadir. Kita niatkan buat mereka semua. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW wa yakfi hajatina. Sebut hajatnya, sebut siapa yang mau diniatin ya. Berkah ada anak yatim yang baca Fatihah, antarin kita punya doa nih, supaya dibuka pintu rahmat. Kita niatkan juga buat Fatihah ini buat almarhumah arwah-arwah orang tua kita. Saya sudah bacakan semua arwah yang sudah ada, tinggal ini baca-baca dalam sebutkan buat almarhumah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati muliakan Allah, hari ini mudah-mudahan berkah. Nanti kita ditutup sama doa. Jazakallahu khair. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.